Saya mengundang saudara semua untuk berdiri. Kita akan membaca Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat 12. Saudara sekalian, ayat 13 dan ayat 17 nanti kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat. Sebab aku adalah Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang abdi tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Percayalah bahwa saudara berbahagia ketika membaca kitab suci, tetapi juga saudara berbahagia ketika saudara melakukannya. Saudara sekalian, ada satu ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menurut saya cocok dengan apa yang menjadi tema kita, soal keteladanan. Keteladanan sebagai warisan, sebagai legacy. Warisan dari sang guru, tetapi juga dari sang murid, dari kita semua murid. Ungkapan itu berbunyi, gajah mati meninggalkan daging, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jangan saudara putar ya, manusia mati meninggalkan otak. Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Martin Luther King. Sudah tahu dia adalah seorang pelayan juga, tetapi dia adalah seorang sarjana. Dia juga memimpin sebuah gerakan. Karena pada waktu itu terjadi dua kubu, kulit putih dan kulit hitam. Tapi apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Junior adalah yang kemudian melalui pidatonya, setelah selesai pidato itu, baik yang kulit hitam maupun yang kulit putih bersatu di Amerika sekarang. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa. Ia meninggalkan sesuatu yang dikenang oleh semua orang. Ia meninggalkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh warga Amerika Serikat sekarang. Mereka bisa hidup bersama. Tidak ada lagi perbedaan ras, tidak ada lagi perbedaan kulit. Walaupun di sana sini masih ada satu dua yang mencoba menghidupkan. Tapi yang meninggalkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang di Amerika sekarang. Keteladanan adalah soal tindakan, saudara. Keteladanan tidak bicara tentang perkataan. Tidak. Keteladanan bukan bicara tentang seberapa banyak perkataan kita bisa direkam kemudian itu diteladani. Keteladanan sesuatu yang sifatnya konkret, perbuatan nyata. Tapi keteladanan juga kalau kita mau catat hal-hal yang memang ada yang spektakuler, tapi ada juga hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang daily life kita, sehari-hari yang kita lakukan, yang bisa saja di mata orang bahwa yang kita lakukan itu tidak penting.
memberikan makna, memberikan arti dampak yang luar biasa penting. Jadi keteladanan tidak ada kaitannya dengan kecakapan lidah saya dan saudara untuk menguntai kata-kata, untuk merangkai kata-kata yang manis. Tetapi sayang sejatinya kemudian kata-kata yang manis itu justru dalam tindakannya, bisa saja tindakan saya dan tindakan saudara menyemburkan bisa yang mematikan. Saudara, keteladanan adalah soal yang tidak pernah terkait dengan doktrin gereja. Coba saudara, adakah keteladanan itu terkait dengan doktrin gereja? Jika saudara berbuat sesuatu yang kecil kepada orang yang ada di luar sana, kepada warga masyarakat, maka saudara sedang memberikan sebuah teladan. Saya ingat ketika saya ke Jawa Timur pada waktu itu, dan kami pulang dari sana, saya mengangkat satu kopor seorang ibu yang kemudian mau ditempatkan di atas kereta di tempatnya. Sesuatu yang sebenarnya sederhana, ibu bisa saya bantu, saya tempatkan kopor. Oh baik Pak, terima kasih. Sudah tahu apa yang dikatakan ibu? Apa orang Kristen? Saya bilang iya. Sudah tahu apa yang kemudian dilakukannya? Seringkali memang saya mengalami bantuan seperti ini dari orang Kristen. Saya tidak pernah bilang ya ketika saya lakukan itu, ya ibu ngomong sesuatu. Hal kecil apapun yang kita lakukan, itulah yang meninggalkan jejak di belakang bahwa kita sudah menjadi teladan bagi banyak. Kita membaca bagian tadi yang dikatakan oleh Yohanes, diceritakan oleh Yohanes, bagian berada di tengah Injil Yohanes pasal 13, di mana cerita tentang Yesus membasuh kaki para murid. Kalau kita membaca baik-baik keseluruhan pasal ini, maka kita akan menemukan beberapa prinsip penting di sana. Memang para murid ketika mau dibasuh kakinya, ada yang bilang, ya Petrus bilang, jangan membasuh kaki. Tuhan Yesus bilang, kalau aku tidak basuh kakimu, kamu tidak bersih. Oh guru, kalau begitu basuh semua. Ada, biar aku bersih. Jadi ada asumsi dari Petrus bahwa kalau hanya kaki tidak komplit, dia menerima sesuatu yang kemudian membawa dia kepada kehidupan yang jauh lebih baik, atau kepada konsep teologi, atau kepada konsep pemahaman keimanannya kepada Yahweh, kepada Tuhan. Tapi Yesus bilang, aku sudah bersih. Nah, menurut saya ini tidak ada hubungannya dengan doktrin gereja. Ada dua hal yang ingin Yesus tekankan sebetulnya, atau di dalam renungan saya ingin share kepada saudara. Dua hal yang menjadi teladan, yang diwariskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yang Yesus katakan, kamu juga harus berbuat demikian. Tetapi juga murid-muridnya kemudian harus berbuat itu, meninggalkan teladan itu kepada orang lain. Entahkah dimuridkan kemudian, atau entahkah seperti pada minggu lalu kita sudah renungkan bersama, dilayani, digembalakan, dan seterusnya. Teladan yang pertama yang diwariskan oleh Yesus adalah ucapan dan tindakan itu menyatu. Murid-muridnya memanggil Yesus Guru dan Tuhan. Memanggil Yesus
sedemikian rupa indahnya. Rabi dan Tuhan. Apakah Yesus menyangkalinya? Apakah Yesus kemudian menolak? Oh jangan panggil aku dari itu. Yesus tidak menyangkalinya. Yesus juga tidak menolak. Kita percaya bahwa Tuhan senang dipanggil, Tuhan senang disebut, namanya diucapkan. Ia pasti sangat senang. Dan Tuhan tidak pernah melihat hal itu sebagai sesuatu yang salah. Itu bukan kekeliruan, itu bukan kesalahan. Perhatikan kata Yesus kepada mereka. Katamu itu tepat. Ucapanmu itu tepat. Dan saudara, Tuhan tidak pernah menyangkali itu. Perhatikan baik-baik. Ketika dipanggil guru, kalau kita membaca Injil Matius, bagaimana di dalam pasal 7, Injil Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Tuhan Yesus tampil sebagai seorang guru yang kemudian memberikan perbedaan yang menyolok, perbedaan yang sangat tajam antara orang Yahudi, guru Yahudi pada waktu itu dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus sebagai guru melakukannya, mengajar banyak orang dengan penuh otoritas. Perkataannya adalah perkataan yang mengandung kebenaran. Ia menunjukkan kepada para muridnya dan orang banyak yang percaya, bahkan yang tidak percaya padanya, bahwa perkataan dan tindakan Tuhan Yesus itu sama, menyatu, tidak selisih jalan. Perkataannya ke kanan, tindakan ke kiri. Itulah juga saya menjadi gambaran kita. Perkataan kita kemana? Bunyinya di mana? Faktanya di mana? Manis tutur kata saya. Siapa tahu fakta tindakannya baik. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh. Perkataanmu itu tepat. Tapi bagian-bagian berikut kemudian Tuhan Yesus katakan, mengertikah kamu apa yang aku perbuat? Artinya, jangan berhenti hanya di ucapan. Jangan hanya puas dengan ucapan. Tentu saja kita bisa bangga. Itu sebuah pride bagi, sebuah kebanggaan yang wow. Ketika kita bisa mengucapkan banyak hal yang kayaknya di telinga orang itu orang bisa terbang sampai lupa mendarat, sampai lupa membumi. Kata-kata manis yang kita ucapkan. Garis bawahi apa yang Yesus katakan. Dan apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus adalah satunya kata dan tindakan. Itu teladan pertama. Ucapan Tuhan Yesus terwujud dalam tindakan nyata. Sebab bila terlihat sebaliknya, misalnya ketika kita membaca Injil semua, lalu kita mencoba mencari tahu apakah memang Yesus hanya ngomong toh, tidak ada tindakannya. Kalau Yesus hanya bicara dan bicara dan bicara, maka ia akan terlihat asing. Ini akan berbeda gambaran orang melihat Yesus kalau Yesus hanya bicara saja. Bahkan itu bisa memantik keraguan, ketidakpercayaan kepada Yesus. Kalau Yesus hanya bicara saja. Bukankah perkataan itu mudah diidentifikasi? Ujungnya toh tindakan umat. Saudaraku,
Sangat mudah mengidentifikasi ini benar atau ini tidak benar di ujungnya. Tidak ada satu formula pun, tidak ada satu rumusan pun yang mampu menahan atau mampu mengelabui. Kalau kita mengucapkan sesuatu, kemudian ada formula yang bisa menyingkirkan kita, mengalihkan perhatian kita kepada fakta yang kemudian dihasilkan oleh perkataan kita itu, apa kita menjadi nyata dalam perbuatan. Tidak ada satupun yang dapat mengelabui. Itu akan terbuka terang benderang. Saudara bisa lihat hidup saya, saudara bisa dengar kata-kata saya, saudara juga bisa lihat tindakan saya. Di mana? Saya bisa melihat perbuatan saudara, saya bisa melihat, menyaksikan ucapan saudara, dan di mana kita sama-sama, bukan saling mengawasi, bukan saling melihat. Besok saya lihat di Pak Epus yang ngomong apa. Mulai besok saya lihat Pak Yaret ini dia ngomong apa. Kalau dia ngomong doang tidak melakukan, saya bilang benar kan kata baik. Itu tidak ada maksud sama sekali. Apa yang Yesus lihat kepada para muridnya adalah ada kekurangan. Ini yang perlu saya dan saudara sebagai murid Yesus melihat itu lebih jauh. Melihat diri kita, bukan melihat orang lain. Saya melihat diri saya, tidak melihat misalnya lebih banyak kepo terhadap orang lain. Itu kan begitu. Jadi budaya kita kan. Budaya kepo itu sekarang kan masih subur. Yesus sebagai Tuhan perlu mengoreksi hal yang apa yang dilakukan oleh para muridnya dan tidak sejalan. Murid-muridnya menyebut dia Tuhan dan Guru. Itu betul, itu benar, tidak salah. Tetapi Yesus ingin menggarisbawahi supaya para murid maju satu langkah lagi, supaya perkataannya itu tidak mubazir, supaya ucapannya itu betul menjadi kenyataan. Benar bahwa apa yang dilakukan dia itu apa yang menjadi rencana dan kehendak. Jangan hanya bicara saja. Mari kita melihat diri. Jangan sampai ucapan kita lebih megah daripada perbuatan kita. Ada pepatah dan ungkapan dalam bahasa Inggris, biarlah perbuatan kita itu bicara lebih besar daripada ucapan kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, itu pertama. Sehingga Tuhan Yesus ingin tekankan, mengertikah kamu apa yang aku perbuat? Pemahaman yang didasarkan pada tindakan, kita bisa melihat, oh iya betul. Nah, ketika ada seorang yang melakukan itu, kemudian kita lihat perbuatan benar. Yang dilakukan atau yang didasarkan pada tindakan nyata lebih meyakinkan dari ucapan yang tak selaras fakta. Bukan berarti saudara ucapan Tuhan Yesus omong kosong. Ia mengatakan kebenaran. Tuhan Yesus juga menanyakan hal serupa dalam konteks perumpamaan tentang kerajaan surga. Mengertikah kamu semuanya itu? Orang banyak yang mendengarkannya itu lalu berkata, ya, kami mengerti. Contoh bisa juga Filipus ketika berjumpa dengan sida-sida. Lalu Filipus membaca, atau Filipus bertanya, apa yang kamu baca? Gulungan kitab Yesaya. Lalu Filipus bertanya, mengertikah apa yang kamu baca? Mereka bilang, kami tidak mengerti. Baru Filipus jelaskan. Mari kita melihat teladan pertama.
ucapan kita dan tindakan kita saja. Sekali lagi, janganlah ucapan kita ke kanan, tindakan kita ke kiri. Usahakan dua-duanya. Sejalan. Yang kedua, teladan atau keteladanan sebagai warisan dari sang guru dan juga dari murid-murid adalah soal menempatkan diri. Menempatkan diri. Tahu menempatkan diri itu, saudara, adalah kesadaran yang perlu dibangun di dalam diri seorang murid. Bukan hanya sebagai seorang murid, tetapi juga sebagai seorang pelayan. Tapi bukan hanya dalam konteks tertentu. Ketika kita katakan bahwa saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tahu menempatkan diri, itu harus menjadi concern, menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita mau jujur, maka pemikiran seperti ini sudah langka, sudah sulit ditemui. Di saat semangat zaman mengampanyekan kesetaraan gender dan status misalnya, perlahan tapi pasti, kalau menurut saya, ucapan Tuhan Yesus seorang hamba dalam pengertian sejati yang pengertian dasarnya tidak lebih tinggi dari Tuhan, dan seorang utusan dari yang mengutusnya. Perlahan tapi pasti perkataan ini akan dicibir, akan dilihat dengan sebelah mata, akan ditanggapi dengan senyum yang sinis. Dalam konteks dunia modern kita, ucapan Tuhan Yesus ini dianggap sebagai sebuah kemunduran, bukan lagi sebuah semangat peradaban. Bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap kemanusiaan. Pertanyaannya sederhana, apakah memang benar demikian? Ucapan yang Tuhan Yesus katakan bahwa seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan tidak lebih daripada seorang yang mengutusnya, apakah itu menjadi ancaman serius dalam hubungan relasi kita satu dengan yang lain? Sebenarnya yang menurut saya paling sederhana adalah, menurut saya, soal ketiadaan kerendahan hati. Yang menjadi ancaman justru adalah seorang yang tahu siapa dirinya, yang tidak layak, muncul dengan demikian atau dengan begitu congkaknya, lalu merampas yang bukan menjadi haknya. Manusia berjuang sekuat tenaga untuk bertukar peran dengan Tuhan. Perhatikan baik. Kita berjuang sedemikian kuatnya untuk bertukar peran dengan Tuhan. Seringkali menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi hamba. Namanya hal. Seringkali kita begitu tampak gagah ketika kita menunjukkan keberhasilan, sederetan keberhasilan kita kepada orang lain, dan pada akhirnya menguasai orang lain. Bahkan kita begitu euforia, kita begitu senang, dalam tanda petik kita menguasai Tuhan. Tidak pernah kan saudara? Tapi justru itulah semangat sekarang ini. Hai anak-anak muda, generasi milenial, perhatikan zamanmu. Kemana zaman ini sedang dibawa?
Zaman ini sedang dibawa suatu upaya untuk bertukar peran dengan Tuhan. Zaman yang sebenarnya harus terus membawa jati diri bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, ciptaan bukan penciptaan. Zaman yang harusnya tahu diri, orang yang harusnya tahu diri menempatkan dirinya bahwa dia tidak pernah melebihi Tuhan, tidak pernah melebihi pengutus, tidak pernah melebihi pencipta. Zaman yang harusnya orang yang hidup di zaman ini. Tapi perhatikan apa yang dilakukan sekarang. Hai anak-anak muda, generasi kami akan berlalu. Generasi pikirkan baik-baik. Tuhan Yesus membalikan opini publik itu ya. Opini yang begitu teguh berpegang pada prinsip bahwa hamba, sekali lagi dalam pengertian dasar, harus terus melayani Tuhan. Prinsip-prinsip itu menempatkan seseorang selalu lebih dari orang lain. Maka ketika Kristus mengambil tempat para hamba itu untuk melayani, dan ia di sana berada di tempat para budak itu, di tempat yang hina, di tempat yang tidak layak. Kristus mengambil tempat di situ. Ia mengosongkan dirinya dan menempatkan dirinya di sana. Sedangkan pembesar-pembesar berada di atas. Lihat Yesus, bagaimana dia dengan perbuatannya, dia mengambil posisi, mengambil tempat para hamba dan mendudukkan muridnya. Lalu dia mulai membasuh kaki. Tak terbayangkan sebelumnya, saudara, bagaimana Yesus merendahkan diri dan membasuh para murid. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau Petrus kemudian mulai menghubungkan dengan tradisi, Petrus mulai menghubungkan dengan iman. Saudaraku, kita tahu menempatkan diri. Itulah teladan. Taulah menempatkan diri. Taulah bahwa kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kristus Yesus mendemonstrasikan kerendahan hati. Paulus menafsirkannya demikian. Mengosongkan diri, masuk ke dalam diri, mengambil rupa seorang hamba dan jatuh. Menjadi seorang manusia, mati. Kemudian dia bangkit. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, supaya para muridnya terbuka. Bukan hanya soal satu kata, satu perbuatan, tetapi juga soal bagaimana para muridnya juga harus tahu menempatkan diri, tahu membawa diri, bahwa para murid adalah abdi, layan. Mari kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai umat tebusan, kita menyelaraskan ucapan dan tindakan kita, tapi juga kita menyadari diri kita terus rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, tidak berpuas diri, tidak bangga, tapi betul-betul benar kita berjalan di dalam terang Tuhan, di mana Kristus berada, di sanalah kita berada. Itulah keteladanan dari Sang Kristus kepada para murid. Apa yang Yesus lakukan, mari kita juga lakukan.
bukan hanya kepada saudara saya harus memperkuat itu. Kiranya Tuhan mendewasakan kita. Ingatlah, keteladanan itu harus terus kita wariskan. Yesus mewariskannya kepada kita, kepada para muridnya terus, bahkan kepada kita sekarang. Dan telah generasi berikut harus mewariskan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara sekalian, ada satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Lagu ini